Assalamualaikum sahabat muslim. Kembali lagi bersama Fakta Islam. Semoga sahabat semua diberikan Allah Subhanahu wa taala hari yang baik dan penuh berkah. Sebelum memulai video, tekan tombol subscribe dahulu coy. Belakangan ini kian marak kita dengar orang-orang yang menghina ulama dan Islam. Kemudahan dalam bersosial media membuat mereka seolah memiliki kemerdekaan dalam menyuarakan ketidaksukaan dan kebencian mereka terhadap Islam. Namun parahnya, olokan dan hinaan itu bukan hanya dari non-muslim saja. Bahkan ada beberapa muslim justru ikut mengolok-olok agama dan ulama mereka sendiri. Entah di mana letak hati dan logika mereka. Lalu bagaimana Islam sebagai agama rahmatan lil alamin memandang fenomena yang semakin meluas ini? Ada sebuah riwayat dari Abu Darda. Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, dan sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi, dan sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan uang dinar dan tidak juga dirham. Mereka itu hanya mewariskan ilmu, maka barang siapa yang mengambilnya maka ia telah mengambil peruntungan yang sangat banyak. Hadis riwayat Abu Dawud. Allah juga berfirman, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Quran Surat Al-Mujadilah. Para ulama adalah orang-orang berilmu yang menjadi penerus dakwah para nabi. Kedudukan dan keimanan mereka tentunya lebih tinggi dan mulia dibandingkan dengan manusia pada umumnya. Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, bukan termasuk umatku siapa yang tidak memuliakan orang yang lebih tua, menyayangi orang yang lebih muda, dan mengetahui hak-hak orang alim. Dari Mushab bin Abdillah berkata, Abu Abdillah bin Mushab As-Subairi mengabarkan padaku, berkata kepadaku Amirul Mukminin Al-Mahdi, wahai Abu Bakar, apa yang kau katakan tentang orang yang merendahkan sahabat Rasulullah SAW? Aku berkata, mereka adalah kaum yang ingin merendahkan Rasulullah SAW, maka mereka tidak menemukan seorang pun dari umat ini yang mengikuti mereka dalam hal ini. Maka mereka merendahkan para sahabat di sisi anak-anak mereka, dan mereka di sisi anak-anak mereka, seakan-akan mereka mengatakan, Rasulullah ditemani oleh para sahabat yang jelek. Betapa jelek orang yang ditemani oleh orang-orang yang jelek. Maka dia berkata, tidaklah aku melihat kecuali seperti apa yang engkau katakan. Dari Ubadah bin As-Samit bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, tidak termasuk umatku orang-orang yang tidak memuliakan orang yang lebih tua dari kami, menyayangi yang lebih muda dari kami, dan tidak mengetahui hak orang ulama. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim. Berkata Asy-Syaikh Al-Albani, sesungguhnya Rasul teramat marah terhadap mereka yang menghina para ulama dan orang-orang soleh. Kebencian mereka yang selalu menghina Islam dan para ulama sesungguhnya menjebloskan diri mereka sendiri ke dalam kekufuran. Setelah menghina ulama, mereka pun justru berilmu dengan orang bodoh yang mengaku diri sebagai ulama, tanpa bertabayun terhadap berita palsu berisi hinaan terhadap ulama yang beredar. Maka mereka pun ikut menjadi orang yang tersesat dalam kedunguan. Layaknya bola salju yang bergulir dari atas gunung, semakin lama semakin besar. Seperti itulah fenomena para pencaci ulama saat ini. Bukannya semakin sedikit, justru semakin banyak. Dalam kiamat menurut Islam, hal ini merupakan tanda-tanda akhir zaman. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, di antara tanda-tanda kiamat at-tuhud ada di atas al-wa'ul. Apakah demikian kamu mendengarnya dari Nabi wahai Abdullah bin Mas'ud? Beliau menjawab, betul, demi Rabb Ka'bah kami bertanya apakah at-tuhud itu? Beliau menjawab, mereka adalah orang-orang hina dan orang-orang dusun yang diangkat di atas orang-orang soleh. Sementara al-wa'ul adalah penghuni rumah yang soleh. Diriwayatkan Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya akan datang pada manusia tahun-tahun yang penuh dengan tipuan. Seorang pembohong dibenarkan dan seorang yang jujur dianggap pembohong. Seorang pengkhianat dipercaya dan seorang yang dipercaya dianggap khianat. Dan saat itu ruwai bidah akan berbicara. Ditanyakan kepada beliau, siapakah ruwai bidah itu? Beliau menjawab, ia adalah orang bodoh yang berbicara tentang urusan orang banyak. Munculnya para ulama palsu yang menggiring para pengikutnya untuk mencaci dan menghina ulama yang sesungguhnya merupakan salah satu ciri-ciri akhir zaman.
Bahkan tidak sedikit para pemimpin yang justru mengangkat ulama palsu sebagai penasihat mereka dalam memimpin suatu daerah. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah tidak akan mencabut ilmu dengan mencabutnya dari manusia. Sebaliknya Allah mengambilnya dengan cara mewafatkan para ulama sehingga tidak tersisa walaupun seorang. Manusia mengangkat orang bodoh menjadi pemimpin. Apabila mereka ditanya, mereka pun berfatwa tanpa ilmu. Akhirnya mereka sesat dan menyesatkan." Hadis riwayat Al-Bukhari. Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebiasaan berburuk sangka, karena sesungguhnya sebagian dari berburuk sangka adalah dosa. Dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain, dan jangan pula sebagian kalian menggunjing sebagian yang lain. Apakah salah seorang kalian suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kalian tidak menyukainya, dan takutlah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat, lagi Maha penyayang." Quran Surat Al-Hujurat. Perbuatan menghina ulama merupakan salah satu dosa besar yang dibenci oleh Allah maupun Rasul. Hendaknya kita selalu memperkuat keimanan kita agar tidak mudah terhasut akan kebodohan yang disebar oleh musuh-musuh Islam. Na'udzubillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.